Kabar mengejutkan bagi Zelensky. Rusia tembakan rudal ke stasiun berisi pasukan senjata barat di Donetsk. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih belum berakhir. Operasi militer dan invasi yang dimulai oleh Rusia telah membuat banyak kerusakan di wilayah Ukraina. Tindakan Rusia di Ukraina ini terus mendapatkan kecaman dari banyak negara, terutama dari Barat. Perang yang masih berlanjut ini membuat Barat terus memberikan bantuan kepada Ukraina. Salah satunya bantuan berupa senjata, yang mana senjata yang dikirim oleh Barat sangat membantu Ukraina dalam menghadapi pasukan Rusia. Seperti diketahui bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah meminta kepada Barat untuk berhenti masuk senjata kepada Ukraina. Walau demikian, Barat sampai saat ini tetap mengayal dan terus mengirim Ukraina dan senjata-senjata mereka. Namun belum lama ini ada kabar yang bisa membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terkejut sebab dikabarkan bahwa Rusia telah menembakkan rudal ke stasiun kereta api yang berisi depot senjata barat di Donetsk. Dilansir dari Zingnews, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa rudal darat ke udara negara itu menghantam depot militer barat yang dikirim ke stasiun Sol di wilayah Donetsk. Rudal permukaan ke udara presisi tinggi dari pasukan Rusia menghancurkan senjata dan peralatan militer yang dikirim dari AS dan negara-negara barat ke stasiun kereta api di dekat kota Solidar di Donetsk Oblast PV, serta personel dari pasukan cadangan tentara Ukraina, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov. Selain itu, Igor Konashenkov juga mengatakan bahwa Angkatan Udara Rusia menghancurkan stasiun komunikasi di landasan Kharvonokliskoye dan korvet proyek Angkatan Laut Ukraina 1241 di dekat Odessa. Pada malam hari, pasukan Rusia menghancurkan markas Brigade Mekanis di dekat Piatikatka, wilayah Kharkiv, dan stasiun komunikasi di landasan terbang Kharvonokliskoye dekat permukiman Artsis. Katanya, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov juga mengkonfirmasi bahwa serangan pada kereta api di waktu lalu ditunjukkan untuk mengganggu pengiriman senjata barat di Ukraina. Seperti diketahui bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah memulai operasi militer dan invasi ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Rusia kembali menghujani ibu kota Ukraina, Kiev. Tak hanya menarget instalasi militer dan pemerintah Ukraina, rudal Rusia menghancurkan rumah sakit, panti asuhan hingga teman kanak-kanak. Sebuah pusat onkologi Ukraina terbakar setelah ditembaki pasukan Rusia. Peristiwa ini terjadi di distrik Melitopol, Kiev, yang sekarang menjadi target utama pasukan agresor Rusia. Bangunan terbakar sebelum lebih banyak tembakan diarahkan ke pusat perawatan pasien kanker hingga meninggalkan puluhan lubang peluru. Rekaman itu diambil dengan ponsel dan kemudian digeser ke kanan, menunjukkan palang merah besar di muka bangunan yang menegaskan bahwa ini adalah rumah sakit. Berbagi rekaman itu, jurnalis Ukraina Kristo Grozev mengatakan di Twitter mengerikan. Yang lain mengkonfirmasi lokasi, menulis geolokasi rekaman yang menunjukkan pertempuran sengit di Melitopol di Oblast Zaporizhia, Ukraina. Bangunan yang terpasang ditandai di bagian depannya sebagai rumah sakit, dan bangunan yang terlihat terdaftar di Google Maps sebagai pusat onkologi. Rudal Rusia juga menghancurkan panti asuhan. Dalam rekaman yang diambil drone terlihat tubuh dua orang dewasa yang dikelilingi oleh darah di luar gedung. Tidak diketahui apakah ada korban lain dari serangan di gedung ini. Rekaman itu menunjukkan kerusakan di luar taman kanak-kanak yang diyakini telah digunakan sebagai tempat pelindungan bom oleh beberapa orang. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menulis di Twitter, serangan Rusia hari ini terhadap taman kanak-kanak dan panti asuhan adalah kejahatan perang dan pelanggaran statuta Roma. Bersama Kejaksaan Agung kami mengumpulkan ini dan fakta lainnya yang akan segera kami kirimkan ke Den Haag. Tanggung jawab tidak bisa dihindari. Bahwa ratusan tentara, 2 pesawat angkut Rusia ditembak jatuh. Media Ukraina melaporkan Sabtu pagi 2 pesawat angkut berat Rusia Il-76 ditembak jatuh di sekitar Kiev. The Kiev Independent mengutip Dinas Intelijen Ukraina yang mengatakan 1 Il-76 ditembak jatuh di dekat Bila Tserkva. Disebut pesawat itu dapat membawa lebih dari 100 pasukan terjun payung untuk mendarat di selatan Kiev. Kementerian Pertahanan Ukraina belum mengkonfirmasi jatuhnya pesawat tersebut. Sedangkan Jumat malam, Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan pesawat angkut 276 telah ditembak jatuh di sekitar Vasyl, Kiev dekat Kiev. Panglima Militer Ukraina Letnan Jenderal Valery Zaluzhny mengatakan pesawat ini membawa pasukan terjun payung untuk mendarat di daerah
Vasil Kiev ketika terkena tembakan anti pesawat. Jenderal Valery Zaluzhny menggambarkan penembakan itu sebagai balas dendam atas penembakan pesawat 276 Angkatan Udara Ukraina pada tahun 2014 di atas Luhansk yang menewaskan 40 pasukan terjun payung dan 9 awak. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky merilis sebuah video yang mengatakan pemerintah hadir dan berjuang dalam menghadapi serangan terus-menerus dari Rusia. Didampingi pejabat seniornya, Zelensky berjanji untuk tetap di tempat dan mempertahankan ibu kota. Kita semua di sini, militer kita ada di sini, warga dalam masyarakat ada di sini. Kami semua di sini membela kemerdekaan kami, negara kami dan akan tetap seperti ini. Saat Kiev dan kota-kota kembali dibombardir Rusia dengan rudal Sabtu pagi WIB, Zelensky mengatakan musuh akan menggunakan sebuah kekuatan yang dimilikinya untuk menghancurkan perlawanan kita, keji, keras, dan bukan manusia. Malam ini mereka akan menyerbu Kiev. Sebelumnya pasukan Rusia meledakkan depo bahan bakar utama di Ukraina di dekat kota Kharkiv. Depo BBM ini dihancurkan untuk memotong pasukan BBM pasukan Ukraina yang berjuang untuk menghentikan laju pasukan Rusia. Sekitar 50.000 orang Ukraina yang putus asa mengungsi ke negara tetangga. Sebagian di antaranya tanpa perbekalan sama sekali, membawa pakaian di tas punggung. Pasukan Rusia mengatakan memblokir Kiev dari barat dan merebut bandara Hostomel yang strategis setelah menduduki beberapa distrik utara. Pasukan pemburu presiden dan pejabat Ukraina, Putin juga dikabarkan sudah mengirimkan pasukan khusus pemburu Presiden Volodymyr Zelensky dan pejabat seniornya. Putin memang sangat membenci Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang melabelinya sebagai pemerintahan neo-Nazi. Bahkan secara terbuka, Putin menyuruhkan pasukan Ukraina melakukan kudeta terhadap pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky. Putin dikabarkan sudah mengerahkan lebih dari 10.000 pejuang jasnya yang punya reputasi kejam dan tangguh dalam peperangan ke Kiev. Pejuang jasnya dipilih sebagai pasukan pemburu pejabat Ukraina, dianggap lebih tangguh dari pasukan khusus Rusia, Spetsnaz, yang juga diturunkan ke Ukraina. Seorang sumber mengatakan kepada Mirror, mereka cenderung kurang memperhatikan kehidupan sipil karena mereka fokus pada misi mereka. Disebutkan batalion pejuang jasnya terlihat bersembunyi di dalam hutan lebat di luar Kiev, tetapi sekarang diyakini sudah mendekati kota. Pejuang jasnya dipilih Komandan Putin untuk membentuk unit-unit milisi dan menegakkan perintah Putin di jasnya. Sebelumnya Zelensky mengatakan kelompok sabotase musuh sudah berada di Kiev untuk menangkapnya. Menurut informasi kami, musuh telah mengidentifikasi saya sebagai target nomor 1. Keluarga saya adalah target nomor 2, kata Zelensky melalui akun Facebooknya. Mereka ingin menghancurkan Ukraina secara politis dengan membunuh kepala negara presiden. Meski Kiev sudah dikepung Rusia, Zelensky akan tinggal di ibu kota, yang diyakini berlindung di sebuah bunker. Saya akan tinggal di ibu kota, keluarga saya juga di Ukraina, katanya. Unit pertahanan udara Angkatan Darat Ukraina dan Angkatan Udara Ukraina mencapai 10 target udara Rusia. Komando Angkatan Udara Ukraina mengatakan ini di Telegram melapor Ukrinfo. Sebuah pesawat serang Su-25 dan 9 drone Orlan 10 penjajah dihancurkan oleh pasukan pertahanan udara Angkatan Darat dan Angkatan Udara Ukraina pada 29 April. Menggunakan berbagai cara penghancuran, bunyi pernyataan itu. Disebutkan bahwa alat pemusnah tersebut termasuk sistem rudal anti pesawat portable buatan asing. Rusia setidaknya beberapa hari ini menjadwal ulang target yang mereka coba capai di Ukraina Timur karena perlawanan Ukraina, kata pejabat senior pertahanan AS. Menurut dia, Ukraina melakukan perlawanan yang kuat di seluruh wilayah. Rusia terus menetapkan kondisi untuk serangan yang berkelanjutan lebih besar dan lebih lama, meluncurkan artileri dan serangan udara terhadap posisi Ukraina. Tetapi menurut Pentagon, serangan-serangan ini tidak memiliki efek yang diinginkan Rusia, dan dengan demikian pergerakan darat Rusia cukup lambat. Dalam beberapa hari terakhir, Ukraina mengklaim menghancurkan 60 unit peralatan militer musuh di dalam area operasi pasukan gabungan termasuk 11 tank. Pasukan Rusia dalam serangan rudal menghancurkan 2 sekolah dan 20 rumah di wilayah Luhansk pada Jumat.